Oke, jadi kali ini aku akan review tas Eiger Konawa Commute setelah pemakaian 1,5 tahun kurang lebih ya. Karena ini belinya di tahun 2024 bulan 6 tanggal 9 ya. Nah, kita akan review ulang setelah pemakaian. Apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Langsung saja kita mulai. Kita langsung saja di kelebihan pertama. Ini di bagian depan ini teman-teman ada adjuster ya yang bisa menyesuaikan dengan ukuran badan kita. Jadi bisa disesuaikan ya, bisa kita paskan di badan kita. Ini sengaja saya tidak paskan di badan saya. Nah, dia bisa kita atur dari sini teman-teman. Dan juga ada tali karetnya di sini yang bisa kita geser ya. Itu kelebihan pertama. Nah, yang paling penting itu kelebihan kedua, yaitu ini nyaman banget ketika kita pakai. Nyaman banget ketika kita pakai, itu terasa pas di badan. Nah, looknya kalau dari samping seperti ini, kalau kita misalnya dari belakang seperti ini ya, itu terasa nyaman sekali. Nyamannya ada dua, saat kita menggunakan misalnya barang banyak ataupun tidak, dia masih sangat enak banget dan nyaman. Mungkin karena faktor busanya yang tebal ya. Mungkin karena faktor busanya yang tebal yang menjadi kelebihannya. Ini masih bagus ya, masih empuk selama 1,5 tahun pemakaian, masih empuk sekali. Sehingga dengan busa yang empuk seperti ini itu nyaman di badan. Busanya juga dia ada celah-celah udaranya, sehingga mungkin faktor ini juga yang mendukung terasa enak di badan itu karena tidak panas ya. Karena dia masih ada celah-celah udara di bagian belakangnya ataupun di bagian badan, karena ada jahitan seperti ini, jadi terasa tidak panas. Itu yang paling berpengaruh mungkin yang di sini ya. Nah, alur celah udara seperti ini, jadi terasa nyaman di badan dan tidak terlalu gerah ya. Nah, jadi faktor busa yang tebal itu mungkin mempengaruhi. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya, dia sudah memiliki rain cover ya. Ini sangat berguna sekali setelah pemakaian, apalagi saat musim hujan. Jadi rain covernya itu ada di bagian bawah. Rain cover ini sangat berguna, jadi kita tidak perlu beli rain cover tambahan. Tinggal kita buka dan tinggal kita simpan ya. Ini rain covernya. Jadi saat musim hujan itu sangat berguna sekali. Kemudian kelebihan keempatnya itu di bagian penyimpanan laptop ya. Di bagian penyimpanan laptop, di video sebelumnya, di review aku sebelumnya itu ada yang nanya, itu apakah muat untuk laptop gaming gitu ya. Ini seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Nah, ini aku masukkan laptop ukuran 14 inch, itu tenggelam ya, itu tenggelam. Kemudian di bagian pinggirnya itu masih ada space yang sangat luas. Kemudian di bagian atas, di bagian karet atas itu masih ada juga space. Insya Allah itu ukuran 15,6 inch. Seharusnya masih aman ya, masih aman untuk di space penyimpanan laptopnya. Kemudian yang kalau ada yang punya tablet, di sini ada space khusus juga. Di bagian bawah juga masih ada space jaring-jaring juga untuk simpan charger dan semacamnya. Dan di bagian penyimpanan laptop ini, selain ada penyimpanan laptop khusus, dia masih ada space yang luas di sini yang bisa kalian misalnya letakkan barang-barang lain. Nah, jadi bisa sangat berguna gitu ya, tempat penyimpanan laptopnya. Selain tempat penyimpanan laptop, tapi juga bisa bawa barang-barang lain. Kan ada tas-tas tertentu itu yang hanya space laptop, khusus space laptop saja gitu ya. Nah, kemudian kelebihan yang kelima, tentu kompartemennya yang banyak. Tadi di space laptop sudah ada. Kemudian ya, space utamanya itu sangat luas. Space utamanya di bagian tengah-tengah. Jadi space utamanya itu sangat luas sekali ya, luas seperti ini. Ini kalau kita traveling, itu bisa kita letakkan di situ pakaian-pakaian kita. Nah, selain itu ada kompartemen pendukung di bagian depan, ada dua. Kompartemen pendukung ini ada tempat gantung kunci gitu ya. Sini aku biasanya gunakan untuk letakkan buku gitu ya.
Kadang juga power bank saya letakkan di sini malah. Di terakhir itu ada kompartemen kecil yang biasanya saya gunakan untuk meletakkan kunci ya. Seharusnya ada tadi tempat gantung kunci khusus, tapi saya letakkan di sini karena lebih lebih gampang saja ngambilnya gitu ya, karena di bagian paling luar. Nah, seperti itu. Itu kelebihan kelima karena kompartemennya banyak. Dan terakhir, teman-teman, itu karetnya walaupun sering saya bawa tumbler gitu ya, itu agak melar sedikit tapi dia tidak terlalu melar ya. Jadi masih aman untuk bawa tumbler. Oke, jadi kelebihannya sudah. Sekarang kita kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Kekurangan dari tas Eiger Konawa Commute 28 liter. Sebenarnya sejauh ini kalau dari segi pemakaian itu ya, saya merasakan tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi mungkin di sini ada sedikit kecerobohan dari saya sehingga ini mungkin menunjukkan juga kekurangannya mungkin ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini kan bahannya itu dari polyester ya. Dari polyester, kemudian dia sudah tahan curah hujan ringan. Nah, di bagian atas ini teman-teman, di bagian atas ini atau bagian kompartemen depan dan kompartemen belakang yang utama gitu ya. Itu dia walaupun sama-sama polyester, yang di bagian depan itu kayak ada semacam penutup gitu ya, seperti dasar licin, sedangkan yang di sini itu tidak, dia langsung kain. Nah, di bagian dasar yang licin ini teman-teman, itu mudah tergores kalau seandainya itu terkena benda tajam ya. Nah, ini karena kecerobohan saya, terkena benda tajam dan tergores dia seperti habis dicakar kucing gitu ya. Tapi tidak terlalu banyak dan ini masih aman sebenarnya. Masih aman, cuma nggak enak dilihat saja gitu ya. Kalau dari dekat, tapi kalau dari jauh nggak kelihatan. Nah, ini mungkin pelapis dari hujan ringannya. Nah, itu saja sih catatannya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli tas ini, itu hindari dari benda-benda tajam atau terkena benda-benda tajam. Nah, jadi itu ya. Sejauh ini aman. Juga resletingnya juga aman, nggak ada yang rusak gitu ya, dia masih lancar semua. Nah, kesimpulannya, apakah tas ini worth it untuk teman-teman beli di 2026 gitu ya? Menurutku ini worth it sekali ya, apalagi kalau misalnya teman-teman pengen punya tas yang memenuhi semua kebutuhan. Misalnya untuk kerja ini cocok. Kemudian untuk traveling ini juga cocok untuk traveling singkat sehari 2 hari gitu ya. Jadi dengan beli satu tas kita sudah bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Nah, gimana misalnya kalau yang 30 liter Bang, misalnya mau beli yang 30 liter. Kalau versi Konawa Commute itu terlalu banyak kalinya kalau saya lihat ya. Jadi saya nggak terlalu suka. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau ini lebih simpel saja, nggak terlalu banyak tali tambahan. Kalau yang 30 itu dia ada tali sandangnya, kemudian ada tali jinjingnya juga gitu ya. Nah, kalau 30-nya simpel seperti ini mungkin juga saya tertarik ya, karena dia nggak terlalu banyak tali tambahan. Nah, kemudian kalau 33 jauh lebih besar lagi. Kalau 33 liter gitu, saya ada dari brand lain, itu sangat cocok kalau untuk traveling 3 harian atau 3 hari gitu ya, itu sangat cocok. Tapi ketika untuk dipakai kerja atau kegiatan mobile sehari-hari, itu terasa terlalu besar saat dipakai gitu ya. Oke, jadi ukuran 28 liter ini ukuran yang paling pas untuk kegiatan sehari-hari, kerja, traveling, dan jalan-jalan. Jadi masih sangat worth it dibeli di tahun 2026. Oh ya, jadi teman-teman jangan ragu kalau mau beli Eiger Konawa Commute yang 28 liter. Di deskripsi aku sertakan deskripsi affiliateku ya. Itu dari official store resmi Eiger. Jadi nggak perlu khawatir KW. Pasti kalau kita beli di official store itu original ya. Jadi segera check out sebelum kehabisan, karena ini kadang stoknya terbatas gitu, sering habis. Jadi silahkan klik link di deskripsi. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.